Adapun tujuan pembelajaran pertemuan kali ini yang pertama, menyebutkan organ-organ dalam sistem pencernaan manusia. Yang kedua, menjelaskan keterkaitan struktur organ pencernaan dan fungsinya. Yang ketiga, mengidentifikasi peran enzim pada pencernaan makanan. Masih ingatkah kamu bahwa makanan diperlukan oleh tubuh manusia untuk memasok energi? Lalu, bagaimana makanan diproses di dalam tubuh kita? Baiklah, kita bahas organ pencernaan utama. Yang pertama adalah mulut. Pada mulut, bagian mulut manakah yang berperan dalam pencernaan secara mekanis dan kimiawi? Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau kita sebut juga dengan saliva. Air liur mengandung mukosa atau lendir, yaitu senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri, dan juga terdapat enzim amilase atau dikenal dengan enzim petialin akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus di sini melalui tahap-tahap, yaitu makanan berbentuk bolus di dalam rongga mulut menuju tekak atau paring, kemudian selanjutnya menuju esofagus atau kerongkongan. Yang ketiga adalah lambung. Bagaimana struktur lambung pada manusia? Terjadi pencernaan apa saja di dalam lambung? Anak-anak bisa perhatikan gambar berikut. Pada lambung terjadi dua pencernaan, yaitu yang pertama secara mekanis, kemudian yang kedua secara kimiawi. Secara mekanis, di sini otot lambung berkontraksi mengaduk-ngaduk bolus. Sedangkan secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Yang keempat adalah usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter, terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum yang memiliki panjang 0,25 meter. Yang kedua, usus tengah jejunum memiliki panjang 7 meter. Dan yang ketiga, usus penyerapan atau ileum dengan panjang 1 meter. Adapun pada usus halus terjadi pencernaan kimiawi saja. Tahukah kamu bagaimana usus dapat menyerap zat-zat makanan dengan sangat efektif? Silakan perhatikan gambar berikut. Apa yang terjadi? Kamu dapat melihat analogi peristiwa penyerapan yang terjadi di dalam usus halus. Yang kelima adalah usus besar. Usus besar memiliki bagian-bagian seperti kolon mendatar, kolon naik, kolon turun, usus
appendik atau umbai cacing, rektum, serta anus. Usus besar memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu memiliki panjang kurang lebih 1 meter. Bahan makanan di dalam usus besar di sini sebagai zat-zat sisa seperti selulosa yang akan tersimpan 1-4 hari. Adapun fungsi usus besar yaitu mengatur kadar air pada sisa makanan. Selanjutnya kita akan membahas organ pencernaan tambahan. Kalian bisa lihat gambar berikut. Organ pencernaan tambahan berupa kelenjar pencernaan yang membantu mencerna makanan dengan menghasilkan enzim-enzim pada proses secara kimiawi. Di sini terdapat 3 organ, yaitu hati, kantung empedu, dan pankreas. Pada hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, berada pada bagian rongga perut sebelah kanan, yaitu tepatnya di bawah diafragma, dan sel-sel hati akan mengeluarkan getah empedu dalam bentuk kolesterol, asam folik, garam empedu, lecitin, bilirubin, dan elektrolit. Hati memiliki 4 fungsi. Yang pertama, berperan dalam proses detoksifikasi, yaitu di sini untuk menetralisir zat yang berbahaya dan bersifat racun. Yang kedua, merupakan organ penyimpanan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Dan yang keempat, mengatur kadar kolesterol di dalam darah. Kantung empedu merupakan organ yang berada di bawah hati. Getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus untuk mengemulsi lemak menjadi butiran-butiran kecil sehingga mudah dicerna oleh enzim pencernaan hingga diserap oleh tubuh. Adapun fungsi kantung empedu adalah sebagai penyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Untuk organ pencernaan tambahan yang terakhir yaitu pankreas, berada di balik perut di belakang lambung. Sel-sel pankreas akan menghasilkan cairan pankreas, kemudian masuk ke duodenum. Getah pankreas mengandung sodium bikarbonat atau NaHCO3 dan enzim-enzim pencernaan. Di sini untuk pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin untuk mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan di dalam hati. Mari kita lihat mind mapping pertemuan kali ini. Selanjutnya kita ke lembar kerja. Judul kita kali ini tentang fungsi organ, enzim pencernaan, dan proses pencernaan manusia. Adapun tujuan kita mengidentifikasi fungsi organ beserta enzim pencernaan dan proses pencernaan manusia. Adapun langkah kerja pada kegiatan kita, yang pertama, amatilah video sistem pencernaan manusia berikut. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan.
Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Yang kedua, lengkapi bagan sistem pencernaan berikut, serta diskusikan fungsi dari masing-masing organ dengan temanmu. Yang ketiga, bacalah handout atau buku literasi lain agar memudahkan kalian untuk menjawab pertanyaan berikut. Dan yang keempat, tuliskan rangkaian proses pencernaan makanan pada sistem pencernaan makanan secara berurutan. Untuk lembar kerja, kalian bisa mengumpulkan kepada guru kalian masing-masing di sekolah kalian. Sebelum kita mengakhiri materi kali ini, marilah kita refleksi. Apa saja